Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas ya untuk update dari Bitcoin dan juga Ethereum. Ada dua highlight seperti biasa dari Bitcoin itu sendiri. Kita lihat sudah drop di bawah 60.000. Next supportnya dan potensial ke arah mana nanti akan kita coba bedah ya untuk area-area pentingnya di mana aja. Lalu ada Ethereum, ya Ethereum ini cukup unik, dia drop dari swingnya di 2500 sehingga kita hanya punya satu area support tersisa. Ini last support di 2300-an kurang lebih, nanti kita akan juga bahas potensialnya di detail video nanti ya, seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini hanya merupakan tujuan edukasi ya, bukan merupakan ajakan membeli dan juga menjual. Jadi teman-teman perlu untuk melakukan analisa lagi secara mandiri seperti itu. Dan kita juga punya grup ya, Discord, yang teman-teman bisa join secara free. Tinggal klik link yang ada di kolom komentar, sudah saya pin ya untuk grup Discordnya. Saya update untuk Bitcoin Ethereum itu setiap hari di sana, dan juga beberapa indikator-indikator lainnya juga seperti itu. Kita akan coba cek dulu ya dari Bitcoin. Sebelumnya saya melihat move-nya itu bergerak dalam range ya, satu range area. Dan ketika dia mencapai area top di hari weekend kemarin, saya cukup melihat ada potensi di minggu. Memang minggu ini kita akan mengalami pullback ke bawah seperti itu. Dan ini sudah saya sampaikan di minggu lalu ya, bahwa ada potensial kita pullback ya, at least ke area box dulu, box warna hijau. Apabila box warna hijau ini tidak mampu dipertahankan di area sana, dia tidak mampu konsolidasi, ya kita nanti akan melihat di next area supportnya, which is itu di sekitar 54.500. Jadi skenario ini sudah saya gambarkan, dan hopefully teman-teman sudah mencoba melakukan analisa ulang dan juga follow up dengan baik ya untuk analisa skenario yang saya berikan seperti itu. Lalu yang ingin saya tambahkan di sini bahwa sebenarnya pergerakan kita untuk kenaikan yang kemarin itu actually membentuk yang namanya rising wedge ya, di time frame yang lebih kecil seperti itu. Kita lihat di time frame yang lebih kecil di hourly ya, 4 jam. Teman-teman bisa lihat ya, meskipun ini nggak di area bawah sini juga boleh, tapi saya lebih suka kita untuk area supportnya saya naikkan di atas ini. Jadi kita sudah jebol dari area rising wedge-nya, dan kenaikan ini juga sudah sangat terbatas ya. Menurut saya cukup lumrah ya kalau kita memang reject lagi, karena memang kita masih satu wave kenaikan ke atas, kita belum ada koreksi. Dan memang saya masih ekspektasikan untuk Bitcoin itu bisa drop, at least kita baru lihat nanti di 54.000 baru kita bisa simpulkan ya, apakah kita nanti akan drop lebih dalam lagi, bahkan bisa sampai tes di 51.000. Ini merupakan area support dari trend line juga ya, kita lihat 3 kali tertahan di sana, dan ada potensi kita akan dites lagi ke sana lagi untuk dalam waktu dekat apabila kita tidak mampu mempertahankan area support terakhirnya di sekitar 54.000. Kurang lebih itu untuk Bitcoin, karena kita sudah breakdown dari area rising wedge-nya sama seperti ini ya. Kurang lebih ini juga mirip membentuk rising wedge juga, cuma yang lebih curam untuk rising wedge-nya. Setelah dia drop, teman-teman bisa lihat ya, dari top to bottom kita lihat 30% dropnya seperti itu. Dan dropnya juga sama ya, dropnya dia juga akan meretest area low dari candlestick bottoming-nya. Jadi low candlestick bottoming-nya 55.500, kita sempat ya liquidity sweep dulu di bawah, setelah itu kita closing-nya nggak jauh-jauh dari sana. Dan hopefully kalau kita memang jebol dari rising wedge ya, kita akan retest di 54.000, dan itu teman-teman bisa jadikan sebagai area ideal atau area yang cukup menarik ya buat teman-teman yang memang ingin melakukan exposure, atau mungkin yang belum kebagian barang bisa coba watchlist dulu di area-area tersebut seperti itu. Itu aja untuk Bitcoin. Lalu kita cek untuk Ethereum ya. Area 2500 yang saya sampaikan itu sudah saya update di Discord. 2500 di area swing low bawah ini, dan kita gagal bertahan di sana ya, bahkan close-nya di bawah area 2500. So, area swing low ini sudah kita katakan invalid ya. Nah, next skenario-nya gimana? Next skenario-nya saya cuma melihat ini lower high lower low biasa ya. Kita ini hanya retracement untuk melanjutkan penurunannya lebih lagi. Jadi, area support terakhirnya ya teman-teman bisa coba mark di area ini. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai area last supportnya. Ini merupakan area candlestick close ya, di sekitar 2340 ya ini. Saya akan tanda ini sebagai area last support 2340, teman-teman bisa pantau.
Apabila Ethereum gagal ya untuk mempertahankan area tersebut dan close di bawah 2340, maka besar kemungkinan untuk Ethereum itu mungkin akan meretest price yang lebih rendah lagi ya. Bahkan kita possible untuk jebol dari area trendline-nya seperti itu. Mungkin kita akan retest lagi di sekitar 2000. Itu menjadi area psikologis yang cukup oke menurut saya untuk bisa teman-teman kembali untuk watchlist. Tapi sebenarnya untuk area yang paling better menurut saya 1900-1800 lah. Itu best deal ya untuk Ethereum. Jadi kita lihat Ethereum sebelumnya kan dia bergeraknya konsolidasi ya di area 2000, 1800 sampai 2000. Setelah itu kita belum pernah retest ke area tersebut ya. Setelah kita breakout. Jadi kalau kita harus retest lagi di 1900 atau 1850 maksimal ya, itu akan menjadi satu opportunity atau kesempatan yang cukup baik untuk kita bisa manfaatkan sebenarnya. Dengan catatan teman-teman harus lihat ya apakah ada rejection atau apakah ada ini ya atau perlawanan harga dari sisi buyernya seperti itu. Kalau dia nanti close-nya merah pekat ya, ke bawah merah pekat tanpa ada rejection ya jangan coba ditangkap untuk pisau jatuhnya seperti itu. Itu aja sih untuk Ethereum-nya, nggak banyak berubah. Saya cuma ingin catat sampaikan sama teman-teman bahwa kita sudah jebol dari area ya entah channel atau konsolidasinya di atas ini kita sudah breakdown sehingga kita losing the momentum untuk Ethereum-nya. Dan ini juga terlihat dari Ethereum Bitcoin ya bahwa ya sayangnya kita nggak mampu untuk mempertahankan untuk area low yang ada di sekitar 0,042. Jadi kita for the first time kita close ya, candlesticknya close di bawah area tersebut. Jadi ada probabilitas kita masih akan drop lagi ke bawah. Ini untuk Ethereum Bitcoin. Jadi Ethereum Bitcoin ini kita mengukur seberapa kuat ya untuk pergerakan Ethereum apabila dibandingkan dari Bitcoin. Jadi ini juga memegang peranan penting ya. Kalau misalnya Ethereum Bitcoin ini terus turun, ya teman-teman bisa coba lihat ya. Ketika Bitcoin drop 1%, mungkin Ethereum bisa 2-3% seperti itu. Itu aja ya yang perlu teman-teman perhatikan. Dan juga alasan kenapa kok semua market turun, karena kita melihat USD dominance-nya itu masih dalam satu proses koreksinya sudah selesai dan dia siap untuk melanjutkan kenaikannya. Dan teman-teman harus siap-siap ya kalau misalnya kita harus naik lagi sampai area top channel-nya seperti di momen kemarin ini di tanggal 5 Agustus ya teman-teman harus siap. Mungkin kita akan mendapatkan shocking lagi di market seperti itu. Karena memang overall kita masih dalam pergerakan channel, belum breakdown dari area channelnya, meskipun memang di weekly-nya kita memang sudah ada tanda-tanda break. Ini membentuk flag untuk melanjutkan penurunannya, tapi sementara masih belum ya, kita masih belum untuk bisa melihat bahwa mungkin market itu akan drop lagi ke bawah, USD-nya akan drop lagi ke bawah sehingga market-market dari Bitcoin dan juga altcoin-nya akan bergeliat lagi untuk naik ke atas. Kita masih belum melihat ya seperti itu. Jadi ada possibility bahwa kita mungkin akan retest dulu di area supply yang ada di sekitar 6,5% atau 6,6%. Itu akan menjadi area supply yang cukup kuat di time frame daily-nya seperti itu ya. Ini sudah saya sampaikan, teman-teman harus bersiap-siap apabila memang bad skenario itu akan terjadi seperti itu. Lalu yang terakhir saya ingin coba bahas dari Bitcoin dominance. Selama Bitcoin masih belum all time high sih, saya lihat masih ada probabilitas kita untuk mengalami penguatan untuk dominance-nya. Jadi ya sabar-sabar dulu ya, memang masih belum waktunya kita untuk melihat apalagi altcoin untuk bisa perform dibandingkan Bitcoin. Ini kita lihat sudah sempat dia breakout dari area trendline ya untuk altcoin-nya. Koin yang di luar untuk 10 top market cap ya, kita lihat sempat breakout, tapi kita lihat dia ketika USD mengalami peningkatan untuk dominance-nya, kita lihat ADRSD-nya untuk altcoin-nya juga mengalami tertekan juga seperti itu, dia reject dari area supply-nya. Jadi sehingga menurut saya masih belum terlalu ideal ya untuk kita mau coba pantau untuk altcoin. Karena kita harus juga tawar lebih murah lagi ya, karena memang secara structure untuk daily time frame-nya sendiri kita masih melihat lower high lower low yang cukup valid terjadi di sini. Ini cukup menarik apabila kita dikasih sekitar 9% ya, kita kasih diskon lagi dari 9,5 ke 9%. Ini mungkin akan memberikan shocking juga di altcoin dan akan banyak opportunity di market nanti yang bisa kita manfaatkan.
seperti itu. Lalu dari liquidation heatmap-nya nanti kita akan coba cek ya untuk liquidation heatmap untuk Bitcoin-nya. Lalu dari ETF flow kita lihat ya, di tanggal 27 kita mengalami outflow, tapi 2326 hari Jumat dan hari Senin kemarin kita inflow sekitar 450 juta dolar. Jadi ya outflow-nya ini nggak ada apa-apanya lah, karena BlackRock kan stop untuk beli. Ada distribusi juga dari apa ini, ARK ya, ARK ETF ya, kita lihat ARKB ini ada distribusi sekitar 100 juta dolar seperti itu, tanpa adanya inflow sama sekali di semua ETF kemarin. Jadi ya ada distribusi gitu, cukup lumrah kalau kita harus retest dulu di bawah. Itu aja, total tiganya kita juga masih dalam bearish structure, ada potensial kita untuk retest lagi di bawah, karena kita sudah jebol dari area rising wedge-nya, seperti itu. Lalu yang terakhir dari liquidation heatmap-nya, saya akan coba cek dari weekly aja. Untuk weekly-nya, kita coba lihat ya, untuk Bitcoin-nya, weekly-nya kita sudah sapu semua liquidation untuk long ya, semua sudah disapu, kena liquid semua ya. Kemarin kita waktu drop, untuk Bitcoin-nya ketika drop dari area berapa ini, kita baru 60.000 ya, sudah kena sapu semua untuk weekly-nya. Jadi kita harus buka yang time frame lebih besar lagi seperti monthly time frame. Untuk monthly time frame-nya di bawah nggak terlalu besar ya, cuma biru-biru. Jadi ya kalau mau dibawa ke bawah sih kayaknya nggak begitu menarik ya bagi Will ya, karena maksimal 55.000. 50.000 ini sedikit ya yang pasang untuk long, untuk stop loss di sana. Kita lihat yang paling banyak mungkin 55.000 ini mungkin akan berpotensi disapu juga dulu sebelum dia mungkin akan melanjutkan kenaikannya. Yang paling besar ada di 70.000 memang, di all time high-nya seperti itu. Di all time high-nya ini paling besar untuk liquidation-nya, jadi ya masih cukup rasional lah kalau memang mayoritas orang masih pasang short dengan stop loss-nya di area swing high terakhirnya seperti itu. Di area bawah ini kita sudah melihat cukup sepi untuk orang yang pasang long, jadi saya nggak tahu apakah dibawa turun lagi, tapi yang pasti yang bisa saya lihat untuk orang yang memasang long dengan stop loss di 55.000 itu nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi ya, well mungkin kurang menarik ya kalau dia bawa ke 50.000, karena nggak banyak juga orang yang sudah pasang di sana. Ya buat apa dibawa ke long, dibawa turun ke 50.000 kalau nggak ada orang yang pasang long di sana, ya siapa yang mau disapu juga kan. Itu untuk time frame yang di 3 bulan kayaknya juga cukup ya. Kita lihat 70.000 itu sebagai area resisten yang sangat-sangat kuat ya. 70.000 sekaligus area psikologisnya di sini kurang lebih. Jadi area swing di bagian D wave-nya ini akan menjadi area liquid untuk orang-orang seperti itu, untuk yang mengambil short position seperti itu. Tapi memang secara overall structure memang kita lihat masih bearish ya, kita masih belum ada tanda-tanda untuk penguatan. Kita sudah recheck juga di area tepat di area 79% ya, seperti itu. Ada potensi memang kita drop 55-54, setelah itu nanti kita akan coba pantau lagi dalam beberapa hari ke depan. Ya, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan, sudah saya bahas semua ya, ETF, liquidation heatmap, dari major, dari indikator-indikator yang perlu kita pantau juga saya sudah bahas, dan semoga bisa membantu untuk memberikan insight sama teman-teman seperti itu. Mungkin nanti kita akan adakan live streaming ya, buat live analisis untuk teman-teman yang mungkin mau tahu untuk altcoin yang teman-teman pegang, apakah masih menarik atau enggak. Nanti kalau teman-teman mau kita adakan live analisis untuk cryptocurrency, bisa coba klik bantu saya untuk like buttonnya ya, dan juga bisa nanti join di grup Discord aja, nanti saya akan infokan untuk jadwalnya kapan seperti itu. Itu aja dari saya, thank you semua dan see you on next video, bye bye.